Halo Sobat Jaringan Tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Oke, di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul No One Gets Out Alive. Sebuah film garapan Netflix yang mempunyai genre penghororan duniawi yang dimana saya jamin dengan kuota 10 MB yang saya miliki saat ini, film ini tidak akan mengsepik-sepiki layaknya SBG Panci terhadap adrenalin penghororan kalian. Boleh. Oke lah. Oke, kita sebelum berita lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah ekspedisi manusia yang terdiri dari sekelompok peneliti dan juga peneliti di sebuah hutan dan juga gua di daerah Meksiko. Yang dimana ekspedisi yang dilakukan di tahun 1963 tersebut bukan hanya dilakukan oleh iseng semata, melainkan mereka semua tengah berambisi untuk membongkar sebuah tanda tanya besar tentang adanya makhluk yang mengerikan di sana. Dan benar saja hal tersebut membuahkan hasil yang dimana mereka menemukan kerangka manusia tanpa kepala dan juga box misterius. ¿Cómo están las cosas por ahí? Bueno, usted sabe. Adegan pun kini berpindah ke sebuah rumah yang di dalamnya terlihat seorang wanita yang tengah menelpon. Namun tak lama ia pun dikejutkan dengan berbagai hal-hal yang aneh di saat itu juga. Simona. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Hello? Dan cerita pun akan berfokus pada tokoh utama kita yang mendapatkan privilege tidak akan mati di film ini yang bernama Ambar, seorang wanita imigran yang mencoba untuk mencari peruntungan dengan menjadi TKW di negeri seberang. Ambar sendiri memiliki masalah ekonomi yang cukup rumit yang dimana setelah sepeninggalnya ibunya, Ambar pun hanya bisa mendengar pesan suaranya dan juga mengirit semua pengeluarannya. Namun tak disangka ia pun melihat sebuah poster yang berisikan bahwa di daerah tersebut terdapat sebuah kos wanita yang cukup murah lengkap dengan fasilitasnya. Don't mind the mess. We just No, been here long. Nice. Ini Red, seorang pria parubaya si penjaga kos-kosan. Dan di saat itu juga Red sendiri mengatakan bahwa sejauh ini di rumah ini hanya terdapat 4 orang yang tinggal, termasuk mereka berdua, kakaknya Red yang bernama Baker dan juga seorang wanita yang bernama Freya. ladies only. Okay. There's top floor. Just top. Hola, querida. Es mamá. Perdón por llamar tan tarde. No puedo dormir en estas camas. Gracias por hoy. Dan di keesokan harinya saat Ambar memulai pekerjaannya sebagai penjahit dengan gaji pas-pasan, dan di dalam pekerjaannya tersebut Ambar sendiri mempunyai seorang teman yang bernama Kinsey. Hubungan mereka sendiri bukan hanya didasari oleh si Kinsey yang merupakan teman sekerja, melainkan dikarenakan Ambar meminta bantuan kepada si Kinsey untuk membuatkan sebuah kartu identitas layaknya KTP. Ya, hal tersebut memang wajar dikarenakan jati diri dari si Ambar sendiri merupakan seorang imigran ilegal. Sehingga jika dia tidak ingin dicurigai oleh pihak berwajib dan juga ikut menikmati fasilitas negara, maka dirinya membutuhkan kartu identitas. Namun, layaknya seperti pahlawan orang dalam, si Kinsey ini menawarkan kepada si Ambar untuk mempercayai dirinya dalam hal perurusan kartu tersebut dengan berdalih bahwa dirinya mempunyai kenalan dan juga kenalan tersebut mempunyai kenalan lagi yang katanya merupakan orang dalam pemerintahan katanya. Ambar pun kini berada di rumah pamannya yang bernama Beto, yang dimana Beto ini memberikan bantuan kepada si Ambar agar dirinya mendapatkan pekerjaan di Cleveland. Don't forget to bring your ID. They were pretty big on that.
but I did put in a good word for you. Namun tanpa ia sadari bahwa si Ambar merupakan seorang imigran ilegal, sehingga untuk mendapatkan sebuah kartu identitas merupakan chance 1:1000. Dan untuk itu pula, mengingat harga calo yang semakin naik saja, Ambar pun meminta kepada si bosnya agar dirinya dapat segera kasbon. Namun nahasnya si bos pun justru memberikan respon yang berbeda, yaitu menolaknya dan justru mencaci maki dirinya. How about a thank you? Dan di malam harinya, untuk melupakan semua keanehan dan juga keapesan yang terjadi pada hari ini, Ambar pun memutuskan untuk minum-minum bersama si Kinsey. I have a job interview. Friday. Ohio. For a job. Always told me I had a Namun tak disangka si Kinsey layaknya teman sejati pun menawarkan bahwa dirinya akan meminjamkan uangnya untuk menutupi kekurangan Ambar. Dan namun tanpa disangka pula, Ambar pun justru dengan polosnya percaya dan dia malah memberikan seluruh tabungannya kepada si Kinsey. You are sure? Namun nyengar-nyengir tersebut pun tak bertahan lama, sampai pada akhirnya saat Ambar baru saja tiba di kamar, baru duduk, ia pun dikejutkan dengan berbagai gangguan-gangguan aneh yang muncul kembali seperti sebelumnya. Ambar. Dan saat dilihat ternyata telah tiba 2 orang baru, yaitu Tina dan Tini. I think I'll make it into work tomorrow. Yeah, so much better in here. Dan setelah perbicaraan tersebut telah selesai, Ambar yang ingin beristirahat pun bergegas untuk kembali ke kamar. Tapi tiba-tiba ia pun kembali mendapati suara aneh yang berasal dari sebuah kamar. Dan ternyata kamar tersebut memiliki barang-barang yang entah apa namanya, tapi yang jelas memiliki kaitan dengan adanya sebuah ritual sesat. Dan hal tersebut semakin diperkuat dengan dirinya yang menemukan rekaman misterius dan juga foto box di awal film tadi. Singkat cerita, setelah 2 hari berlalu sesuai janji yang telah diberikan oleh si Kinsey bahwa lusa KTP-nya akan segera jadi, Ambar pun datang ke tempat kerja dengan harapan bisa langsung mendapatkannya. Namun nahasnya, setelah beberapa kali percobaan pentelponan dan pencarian, Kinsey hilang bak di telan bumi. Dan hal tersebut semakin diperkuat dengan dirinya yang mendapatkan kabar dari si bos bahwa dia telah keluar dari kerjaan. Mendengar hal tersebut, Ambar yang semakin panik, duitnya digondol karena tidak dikareti pun meminta kepada si bos tentang alamat si Kinsey. Namun alih-alih diberi, Ambar pun justru malah di PHK secara sepihak. You're fired. No, hey, wait. Please do your guy and give me my papers. You're fired. Beuh, udah duit dibawa kabur, di PHK pula. Dan sontak saja hal ini mengingatkan saya saat saya sedang melakukan sistem jual beli, yakni COD, yang dimana saat saya telah menempuh jarak yang cukup jauh sebagai penjual ke lokasi COD, pembeli pun tak kunjung kelihatan batang hidungnya. Atuh. Dan hal tersebut juga semakin diperparah dengan dirinya yang tak bisa mengambil kembali uang depositnya selama 1 bulan, dengan alasan dikarenakan Red telah membelanjakan uangnya. Amber. Or Arthur will hurt us both.
Dan oleh sebab itu, Ambar yang sudah trauma dengan berbagai gangguan aneh yang telah ia alami selama di rumah tersebut, dan juga sudah kehabisan cara untuk mendapatkan uangnya kembali, akhirnya memutuskan untuk menggembel. Singkat cerita, saat ia tengah nongkrong di sebuah kafe, ia pun didatangi kembali oleh si Red yang mengatakan bahwa uang depositnya telah cair dan kini telah berada di rumahnya. Sehingga jika ia ingin uangnya kembali, maka ia harus ikut bersamanya. Mendengar hal tersebut, Ambar pun sempat menolak tawarannya mengingat segala sesuatunya yang telah terjadi di rumah tersebut. Akan tetapi juga mengingat sisa uangnya yang tinggal gocap, ia pun bersedia untuk ikut. Let's get your money. Namun saat sesampainya di sana, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Where's my money, Red? Sure. Red. But Becker, Get up! he needs you. Dan ya, yang dimana bukannya dikasih duit, Ambar pun justru malah dicekokit. Namun tak lama setelah Red dan juga si Becker telah keluar, secara tiba-tiba Tina dan juga Tini datang menemuinya. Dan mereka telah mengetahui dan merasakan semua hal-hal aneh yang telah dirasakan oleh si Ambar, termasuk perlakuan kasar oleh si Beck. Dan untuk itu mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak bersama dirinya sampai waktu yang lebih aman. Namun tak lama, dan ternyata saat mereka bertiga tengah beristirahat, secara tiba-tiba Beck dan juga si Red telah menggongboy mereka. Menyadari situasi yang semakin sulit, Ambar pun bergegas untuk menelpon si Beto dengan tujuan untuk meminta bantuan. Namun kandas saat telah sampai, ia pun justru berakhir dibogem oleh si Beck. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, mereka bertiga berhasil ditangkap dan mulai satu persatu untuk dijadikan bahan ritual. Hingga pada akhirnya saat giliran Ambar telah tiba, ia pun digotong oleh si Beck menuju sebuah basement yang di dalamnya terdapat sebuah ruangan ritual sesat. Dan di sana masih terdapat sisa jasad dari ritual sebelumnya. Namun tak hanya itu, Beck pun secara tanpa basa-basi pun langsung merantai Ambar dan juga langsung membuka pintu box di depannya. Nah, sampai di sini sedikit informasi yang mungkin ditakutkan akan menjadi pengganjelan dalam sebuah penceritaan, yakni informasi mengenai box misterius tersebut yang selalu muncul dari mulai awal film. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Dr. Bernard Mahfud sebagai informan kita. Silakan. Yap, terima kasih admin. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang box misterius tersebut yang selalu muncul dari awal film ini. Yaitu seperti yang kita ketahui bahwa box tersebut pertama kali debut saat dia ditemukan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Profesor Arthur. Akan tapi sebenarnya box tersebut sendiri telah ada sejak zaman peradaban kuno, yang dimana hal tersebut sesuai dengan gambaran milik Profesor Arthur yang merupakan ayah Beck dan Red yang sempat ditemukan oleh Ambar di sebuah kamar. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa box dan ritual itu sendiri sudah ada dari zaman dahulu. Dan oleh karena itu semenjak ditemukannya box tersebut, Profesor Arthur yang teriming-imingi oleh kata-kata berkah beserta istrinya Mary pun mulai melakukan ritual yang sama, dengan cara membuat rumahnya sebagai kos-kosan dengan harga yang murah. Sehingga orang-orang akan datang kepada mereka dan setelah beberapa lama mereka berdua akan menumbalkan para penghuni kos tersebut kepada sebuah makhluk misterius yang ada di kotak tersebut. Dan setelah sepeninggalnya Arthur dan Mary, Becker lah yang kini meneruskan kesesatannya. Dan untuk kasus Red sebenarnya dia tidak ingin terlibat dalam hal tersebut, akan tapi dikarenakan ingin membalas budi kepada si Becker, ia pun mau tak mau harus ikut terlibat dalam kesesatan. Oke, demikian informasi kali ini admin. Oh ya, sebagai catatan kecil, informasi ini saya dapatkan dari teman saya yang merupakan Kang Pijit Oil di Jepang. Yap, terima kasih kembali dokter atas informasi dari kenalan Kang Pijit Oil Jepangnya. Oke, lanjut ke film. I feel honored.
Namun tak disangka secara tiba-tiba Buck memiliki ilmu rawa rontek. Pamannya pun justru kembali lagi untuk menyelamatkan dirinya. Namun tak hanya itu, ia pun juga melihat kembali kilas balik kenangannya dengan ibunya. Akan tetapi kenyataannya justru berbalik, yang dimana kenyataan sesungguhnya Ambar kini tengah tergeletak dan ia tengah siap disantap oleh makhluk di depannya. Dan oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa semua yang Ambar lihat tadi merupakan genjutsu si makhluk. Namun dengan semangat pantang menyerah dan semangat belum sampai ke durasi akhir filmnya, ia pun menangkal genjutsu tersebut sehingga menyebabkan dirinya pun tak jadi dimakan. Merasa dirinya sudah terbebas dari ritual sesat yang membelenggu, ia pun memutuskan untuk beranjak menghabisi si Becker dan juga si Red, dengan harapan agar hal seperti ini tak terulang kembali. Dan film pun selesai. Oke lah ya, cukup sekian filmnya. Makasih yang sudah nonton. Saya undur diri. Terima kasih. Punten, Mamang. Morinaga Platinum mendukung si kecil dalam mengasah multitalentanya dan membantu optimalkan fungsi saluran pencernaan. Untuk generasi Platinum. Punten, Mamang.